Baik, kami ucapkan selamat pagi, shalom. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat datang dalam kesempatan ibadah pada hari ini. Kita akan segera memulaikan ibadah ini. Kita persiapkan hati, dan sebelum kita memulai, saya ajak kita masing-masing untuk bersaat teduh. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 150 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 berkata, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesaran yang hebat, pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah dia dengan celacap yang berdenting, pujilah dia dengan celacap yang bertang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita siapkan pujian, katakan sampai akhir hidupku. Mari saya ajak kita sekalian untuk berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dalam sikap hormat kepada Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, kami kembali bersama-sama di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami ingin memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mengagungkan dan meninggikan Engkau. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Lawatlah kami, tinggikan diri-Mu dalam ibadah hari ini. Haleluya. Siapapun, Kau tahu
kekuatanku, dasarku berharap. Ini aku berserah. Ada rancanganmu bagiku, ku ikuti panggilanmu, dan setia sampai akhir hidup. Oh, ini aku tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kekuatanku, dasarku berharap. Ini aku berserah. Ada rancanganmu bagiku, ku ikuti panggilanmu, dan setia sampai akhir hidupku. Panggilanmu, dan setia sampai akhir tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit,
kesucian, kehormatan, keagungan, kemuliaan kami persembahkan hanya bagi-Mu, karena semuanya itu adalah milik-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau memilih kami untuk menjadi pemuja-pemuja dan penyembah-Mu, yang memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kembali kami pada pagi hari ini bersama-sama datang di hadirat-Mu. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami, Engkau memulihkan kami. Dan biarlah melalui ibadah hari ini Tuhan ditinggikan dan setiap kami diberkati. Mohon urapan bagi semua hamba-hamba yang melayani di altar ini. Apapun bagian pelayanan kami lakukan ini sebagai bentuk pengabdian kami kepada-Mu, sebagai ucapan syukur dan terima kasih kami atas kasih setia dan pengorbanan-Mu bagi kami. Juga seluruh jemaat yang hadir, kami percaya bahwa Engkau akan melawat dan berkati kami hari ini. Ya Bapa, ibadah kami pada pagi hari dari awal pertengahan hingga selesainya, biarlah Tuhan yang berotoritas dan memimpinnya, mulai dari awal sampai selesainya. Kami buka ibadah ini hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Saya menyapa Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan siap memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita salami saudara kanan kiri kita, depan belakang kita, mau katakan kita umat pilihan Tuhan. Mari kita nyatakan pujian. Tuhan kami. Mari kita semua umat pilihan Allah dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya dari orang yang seperti
sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku.
kasih, Engkau adalah Allah kami, memelihara kami, menolong kami, menyertai kami sampai dengan hari ini. Dalam melalui puji-pujian hari ini, ucapan syukur, terima kasih, pujian, penyembahan kepada Tuhan kami sampaikan, dan Tuhan menerima semuanya itu. Saatnya bagi kami pada pagi hari ini kami akan belajar firman-Mu. Karena itu kami mohon kiranya Tuhan berkenan untuk berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Biarlah firman Tuhan hari ini dapat meneguhkan kami, mengingatkan kami, menginspirasi dan memotivasi kami, sehingga kami terus melangkah bersama dengan Tuhan dari hari ke hari dalam kekuatan yang baru yang bersumber daripada Engkau semata. Biarlah beberapa waktu ke depan ini kami fokus, kami memperhatikan, kami siap untuk memikirkan, merenungkan, bahkan komitmen untuk melakukan apa yang Kau sampaikan kepada kami pada hari ini. Pakai dan urapi hamba-Mu, dan biarlah melalui segala yang disampaikan hari ini kami dapat menerima berkat Tuhan dan kami pulang dengan sukacita. Bicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi, shalom. Baik, selamat berjumpa kembali. Baik, Bapak Ibu dan Saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ya, kita barusan saja memperingati hari kemenangan, hari kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan ya, sebentar lagi kita akan memperingati hari kenaikan, kemudian pencurahan Roh Kudus. Jadi momentum Yesus setelah bangkit dari antara orang mati, Ia tinggal 40 hari lagi bersama-sama, namun tidak seperti sebelum kematiannya, ya. Jadi kalau pada waktu kematiannya, ya, Ia setiap hari bersama-sama dengan murid-muridnya. Ia bersama-sama melayani, berjalan berkeliling dan menemui banyak orang. Tetapi setelah kebangkitannya dari antara orang mati dalam 40 hari itu, Ia hanya menjumpai murid-muridnya sewaktu-waktu, ya, tidak setiap hari dalam masa 40 hari sebelum kenaikannya ke surga. Nah, hari ini kita akan melihat atau kita akan belajar tentang makna kehadiran Yesus kepada mereka yang berjumpa dengan Dia setelah kebangkitannya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa setelah kebangkitannya Yesus tidak menyatakan diri setiap hari kepada orang-orang, ya, juga termasuk kepada murid-muridnya, hanya sewaktu-waktu, ya. Kita tahu bahwa momentum-momentum pada waktu Ia menyatakan diri pertama kali ketika kebangkitannya, Ia berjumpa dengan Maria Magdalena, ya. Kemudian Ia berjumpa dengan murid-muridnya, lalu kemudian berjumpa kepada dua orang yang berjalan ke satu kampung atau satu desa yang namanya Emmaus, ya. Ya, juga minggu lalu kita belajar atau melihat perjumpaan Yesus dengan Petrus. Di dalam kitab Injil tidak diberitahukan kepada kita bahwa Ia pernah juga berjumpa dengan banyak orang, ya. Itu hanya disampaikan oleh Paulus dalam kisah dalam pertama Korintus, bahwa Ia juga berjumpa dengan 500 orang sebelum kenaikan ke surga. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita hanya akan melihat, ya, perjumpaan Yesus atau pernyataan diri Yesus setelah kebangkitannya kepada hanya beberapa orang saja. Dan kita akan merenungkan perjumpaan itu dalam satu tema, yakni makna kehadiran Yesus kepada mereka yang berjumpa dengan Dia setelah kebangkitannya. Jadi perjumpaan Yesus ini tidak umum, ya, tidak kepada semua orang sama seperti sebelum kematiannya, tetapi hanya kepada orang yang khusus. Artinya ialah bahwa perjumpaannya ini adalah perjumpaan yang istimewa, yang khusus
kepada setiap orang yang berjumpa dengan dia. Yang pertama, yaitu kepada Maria Magdalena. Kita bisa temukan itu di dalam Yohanes pasal 20. Bahwa pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari Minggu pagi-pagi itu, ya ada seorang perempuan yang namanya Maria Magdalena. Nah, sebenarnya tujuan daripada Maria Magdalena ini, ya tentunya ialah bersama dengan ibu-ibu yang lain. Tapi ibu-ibu yang lain itu tidak dijelaskan, ya namanya siapa. Tetapi penulis kitab Yohanes atau Injil Yohanes ini secara jelas menyebutkan tentang Maria Magdalena ini. Mereka pergi ke sana untuk pergi ke kubur Yesus untuk memberikan rempah-rempah. Jadi itu merupakan sebuah tradisi, ya, kepada orang mati. Ya, tentunya ialah bahwa ini merupakan bentuk pernyataan dedikasi, loyalitas, cinta kasih, perhatian mereka kepada orang yang pernah hidup yang bersama-sama dengan mereka. Nah, kebiasaan seperti ini juga ya mungkin ada sampai dengan hari ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya keluarga, orang tua, anak yang telah meninggal walaupun beberapa tahun, ya kadang-kadang kita ke sana ya. Ya, ziarah. Jadi itu sudah merupakan kebiasaan umum rupanya. Ya di barat saya lihat ada momentum-momentum orang-orang tertentu juga pergi menjumpai orang yang pernah bersama-sama dengan mereka, yang dikasihi. Bahkan kalau ada masalah, ya ini juga yang anehnya, mereka pergi curhat di kuburan ya. Ya, mereka ngobrol dan lain-lain sebagainya. Ya mungkin kita berkata itu manusiawi ya. Ya. Tapi ya tidak dalam bentuk penyembahan ya. Kita saya pastikan bahwa dalam kesadaran orang yang berbincang-bincang di kuburan itu ya pasti tahu bahwa yang diajak untuk ngobrol itu ya tidak mungkin mendengar ya. Tapi bisanya juga tetap ngobrol ya. Tapi ya itu namanya itu ya mungkin berlebihan kalau saya katakan pelampiasan emosional ya. Pak Agus pernah ngobrol di kuburan? Pernah. Ya kalau kita ya biasa pergi ya bersih-bersih, kemudian ya paling tidak ya kalau nisannya itu sudah mulai buram ya disiram lalu digosok, pergi kasih kembang dan lain-lain sebagainya. Ya, tidak sampai dialog ya, itu namanya dialog satu arah ya. Ya. Nah, Maria Magdalena ini ya pergi, dan saya rasa bahwa dalam pikiran, dalam hati Maria Magdalena ini Yesus itu adalah figur yang luar biasa. Ya. Nah, Maria Magdalena ini untuk pertama kali sebenarnya berjumpa dengan Yesus itu ketika ia disembuhkan dari sakit kejiwaan ya. Dia kerasukan roh. Itu kita bisa temukan dalam Lukas pasal 8 ayat 2. Di sana dikatakan bahwa Alkitab menjelaskan dia dibebaskan dari 7 roh jahat. Yaitu berarti bahwa Maria Magdalena ini tadinya itu orang begini ya. Ya. Orang kerasukan roh jahat. Ya, sekarang ini mungkin bahasa kasarnya itu gila. Ya. Tapi dia dibebaskan. Dan sejak saat itu ia setia mengikut Yesus. Bahkan ketika Yesus disalib, Yesus mati, ia hadir. Bahkan setelah Yesus juga mati selama 3 hari, ia masih tetap setia dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kira-kira apa yang bisa kita maknai dalam perjumpaan Yesus, kehadiran Yesus terhadap Maria ini? Bagi saya ialah bahwa Yesus ingin memberikan konfirmasi yang kepada Maria, supaya Maria ini tetap komitmen, tetap setia kepada Yesus. Ya. Dan kesetiaan Maria Magdalena ini terhadap Yesus, Yesus tidak pernah abaikan. Yesus memperhatikan, dan itulah sebabnya Yesus ingin mengkonfirmasikan atau meneguhkan komitmen kesetiaan Maria Magdalena ini terhadap dirinya. Amin. Ya, ia setia. Saya percaya bahwa setiap kita punya pengalaman dengan Yesus. Ya, walaupun mungkin pengalaman itu Yesus tidak hadir secara fisik. Tapi paling tidak ialah bahwa dalam persoalan, pergumulan, rentetan peristiwa-peristiwa perjalanan hidup kita bersama dengan Dia,
Yesus telah menempati ruang dalam hati kita yang paling indah. Itulah sebabnya Ia mau supaya kita tidak gampang melupakan. Bapak Ibu dan Saudara, hari-hari ini mungkin ada banyak persoalan dalam hidup ini yang memungkinkan kita untuk melupakan peristiwa yang indah bersama dengan Dia. Salah satu pernyataan orang-orang Kristen bahwa Yesus itu adalah cinta sejati mereka, ya. Bapak Ibu, cinta sejatinya kepada siapa? Suami, istri? Ya, memang kita tidak bisa memberikan cinta sejati, perasaan eros kita terhadap suami itu kepada Yesus, ya. Memang Yesus menekankan tentang relasi kasih kita kepada Dia itu adalah kasih agape, kasih yang ilahi, kasih yang rela berkorban, kasih yang kudus, kasih yang dari Allah, kasih yang tidak mengharapkan balasan. Itu yang Ia mau. Jadi ya, walaupun memang dalam bahasa Yunani itu tentang kasih itu kan ada 4 jenis, ya. Agape, eros, storge, philia, ya. Tetapi hendaklah yang paling mendasari semuanya itu adalah kasih agape. Dan saya rasa bahwa inilah yang dialami oleh Maria Magdalena ini. Ia mengasihi Yesus, dan itulah sebabnya ia punya komitmen untuk setia dengan Yesus. Setia menghadiri ketika Yesus berada di mana saja ketika ia hidup. Bahkan termasuk, katakanlah, ia tidak lagi melihat Yesus mengajar. Ia tidak lagi melihat Yesus membuat mujizat. Ia tidak lagi melihat Yesus ya secara fisik. Kalau secara fisik, Yesus itu ganteng atau tidak? Bu Yuli? Ya. Ya, tapi gambar-gambar yang ada sekarang itu sebenarnya kreasi daripada para pelukis, ya. Kita tidak tahu. Tapi ya saya rasa bahwa Yesus itu ganteng. Pak Yaman, Yesus itu ganteng, ya. Ya. Kalau manusia memang mencoba untuk memvisualisasi sesuatu itu berdasarkan background atau latar belakang dia, ya. Jadi orang Afrika itu melukis Yesus seperti orang Afrika, ya. Orang Jepang, ya, melukis Yesus itu seperti orang Jepang, ya. Toh memang Yesus itu hanya istilahnya kan meminjam bentuk manusia dan budaya manusia dalam kehadirannya di dunia ini. Tetapi kesetiaan kita terhadap Dia, ya, kita tidak membayangkan fisik Yesus itu, ya. Sama seperti ya orang-orang yang pernah hidup bersama-sama dengan kita, tetapi pengalaman-pengalaman spiritual kita, ya, punya kesan yang luar biasa sehingga kita tetap setia dengan Dia. Dalam keadaan apapun, ya, kadang-kadang kita setia kepada Tuhan ketika kita merasa diberkati, ketika kita merasa bersukacita, ketika doa-doa kita terjawab, ketika pergumulan-pergumulan kita Tuhan memberikan solusi. Tapi bagaimana ketika persoalan-persoalan kita ya tidak ada solusinya, doa-doa kita tidak terjawab? Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita tetap setia melayani kepada Dia? Bapak Ibu dan Saudara, memang tidak setiap hari apa yang menjadi keinginan-keinginan kita Tuhan kabulkan. Tapi paling tidak ialah janjinya, Ia tidak pernah melupakan kita. Hari ini mungkin belum, tetapi besok masih ada kesempatan. Minggu depan masih ada kesempatan. Bulan depan masih ada kesempatan. Tahun depan masih ada kesempatan. Bukankah di waktu-waktu, di momen-momen seolah-olah Tuhan tidak menyatakan diri, seolah-olah Tuhan tidak menjawab doa kita, seolah-olah Tuhan mengabaikan kita? Tuhan melihat dan terus memperhatikan kita, dan Ia mau dalam keadaan apapun kita tetap setia. Amin. Sama seperti Maria Magdalena ini. Karena itu, makna yang pertama, kehadiran Yesus kepada mereka yang berjumpa dengan Dia, atau makna yang pertama, kehadiran Yesus dalam perjumpaannya dengan Maria Magdalena ini adalah Yesus meneguhkan komitmen dan kesetiaan Maria Magdalena. Juga Yesus mau supaya meneguhkan kesetiaan kita. Kapanpun, dalam keadaan apapun, bagaimanapun, kita harus tetap setia kepadanya. Karena Ia, ya, dalam senyap Ia tetap setia. Sekali lagi, hari-hari ini kondisi dunia ini, ya, termasuk juga kondisi nasional kita, ya, ada banyak hal yang kita tidak paham, yang kita tidak mengerti.
baik itu persoalan-persoalan yang ada di medsos maupun persoalan-persoalan real, ya. Kita ini sudah hidup di dua dunia, ya, dunia nyata dan dunia online, ya, dunia medsos. Adakah Bapak Ibu satu hari itu tidak pernah membuka ini? Pak Agus tiap hari, ya, tiap saat, ya, ya. Ya. Karena itu dalam keadaan bagaimanapun juga, mari kita tetap setia. Dan Yesus ingin meneguhkan kesetiaan tidak hanya bagi Maria, tetapi kepada setiap kita juga. Amin. Yang kedua, kepada siapa lagi? Yang kedua, kepada Thomas. Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, dalam Yohanes pasal 20 ayat 24, kali pertama ketika Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya, Thomas itu tidak ada. Lalu kemudian para murid-murid itu memberitahukan kepada Thomas ketika mereka berjumpa dengan Thomas. Mereka katakan, kami sudah berjumpa dengan Guru, kami sudah berjumpa dengan Tuhan, kami sudah berjumpa dengan Yesus. Thomas bilang apa? Kau bohong, kau tipu, ya, orang Yunani bilang, ya, kau tipu. Saya tidak akan percaya jika saya belum melihat tangannya yang merupakan bekas paku dan lambungnya yang bekas tikaman itu. Lalu kemudian dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29, mari kita baca. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak bersama-sama mereka ketika Yesus datang di situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Bapak Ibu perhatikan ini. Ini perlu menjadi landasan kita. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Apakah pernyataan Thomas ini benar bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah? Halo Bapak Ibu. Apakah pengakuan Thomas ini adalah pengakuan yang benar bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah? Kenapa Bapak Ibu tidak jawab? Bapak Ibu masih meragukan bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan Allah? Ya, tidak meragukan. Ya, Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Dan pengakuan Thomas ini adalah pengakuan yang benar. Bukankah hari-hari ini orang selalu menyerang? Mana ada ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Mana ada Yesus pernah menyatakan bahwa akulah Tuhan, akulah Allah, sembahlah aku. Yaitu yang selalu yang diserang oleh orang-orang yang mencoba untuk menyerang iman Kristen. Ya, Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah. Orang lebih percaya orang muncul 700-600 tahun sesudah Yesus baru dia katakan Yesus bukan Tuhan, hanya seorang nabi. Ya, Thomas melihat Yesus, Thomas memegang Yesus, Thomas mendengar suara Yesus, dan ia tahu pasti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Dan itulah pengakuannya. Kalau misalnya ada sebuah catatan yang menjelaskan 600, 700, 1000 tahun kemudian bahwa Catherine itu anaknya Melchior Hadi, dan itu dicatat oleh Pak Agus. Ya, dicatat oleh Pak Agus, lalu kemudian muncul satu orang 600, 700 tahun bahwa
Catherine itu anaknya Pak Agus Hadi. Ya. Dan itu disampaikan oleh seorang yang hidup di Australia. Bapak Ibu percaya mana? Penyampaiannya Pak Agus atau orang yang tiba-tiba 600 tahun, 700 tahun, baru kemudian lagi itu orang Australia. Bapak Ibu percaya mana? Lalu dia katakan, ini pernyataan dari Tuhan. Hanya orang gila saja yang percaya orang dari Australia itu kan. Ya. Tapi itu fakta di dunia ini. Ya. Thomas berkata, Tuhanku dan Allahku. Muncul 600 tahun, 700 tahun. Baru bukan di daerah Yudea Samaria lagi ya. Itu ada ribuan mil. Lalu dia katakan 700 tahun lagi. Lalu dia katakan Yesus bukan Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, apa makna daripada pernyataan Yesus terhadap Thomas ini? Bagi saya ialah bahwa Yesus ingin meneguhkan kembali ya keyakinan, kepercayaan Thomas terhadap dirinya, ya, bahwa dia adalah Tuhan dan Allah. Ya, memang sekali lagi seperti yang kita sudah pelajari pada minggu-minggu yang lalu, atau ya ketika kita berbicara tentang kematian Kristus. Sekali lagi, bahwa ketika Yesus mati, semua murid-murid Yesus tidak pernah menduga, tidak pernah percaya bahwa Yesus itu bangkit. Ya, ini betapa kalau Rocky Gerung bilang apa itu? Ya, bebannya pikiran mereka. Ya, mereka tidak pernah percaya. Bahkan juga Maria tadi itu kan dalam Yohanes pasal 20. Ya, sebenarnya dia sudah tahu kalau Yesus tidak ada di tempat pembaringan mayat itu lagi, berarti dia sudah bangkit. Ya. Ketika dia berjumpa dengan malaikat itu kan, dia bilang, kalau engkau mengambilnya dan menempatkannya di tempat yang lain, kasih tahu saya. Ya. Itu artinya bahwa memang dia tidak pernah berpikir Yesus akan bangkit. Ya. Padahal berkali-kali Yesus sudah menyampaikan kepada mereka bahwa ia akan bangkit. Ia mati tetapi ia akan bangkit. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya rasa bahwa ini persoalan manusia. Ya. Memang susah untuk meyakinkan manusia. Bahkan Yesus sendiri sulit untuk meyakinkan manusia. Kalau kita percaya hari ini bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan karena otak dan logika kita, tapi karena Roh Kudus. Amin. Tapi hari ini kan ya banyak orang itu di medsos itu berdebat tentang iman Kristen, menyerang iman Kristen. Landasannya ialah logika. Ketika kita tidur saja logika kita bekerja enggak? Ya jangankan tidur, ketika ada masalah saja logika kita error juga ya. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kehadiran Yesus dan perjumpaan Yesus terhadap Thomas ini ingin meneguhkan keyakinan dan kepercayaan Thomas bahwa Yesus itu benar-benar Allah, benar-benar Tuhan. Dan ia ungkapkan sendiri sebelum Yesus berkata kepada Thomas, aku adalah Tuhan, aku adalah Allah. Dan saya percaya pernyataan itu bukan keluar dari pemahaman dan pengertian Thomas, tetapi karena Roh Allah yang bekerja dalam dirinya. Sehingga Thomas berkata, Tuhanku dan Allahku. Dan Yesus ingin meneguhkan itu bagi Thomas. Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi, ya, hari-hari ini ya tidak sedikit orang yang meninggalkan Yesus, meninggalkan keyakinannya. Makanya ada lagu itu kan, muncul satu lagu sebagai ya himbauan mungkin untuk orang-orang mereka yang meninggalkan Yesus. Jangan tinggalkan Yesus karena apa? Karena harta, karena jabatan. Jangan jual Yesus ya. Jangan jual Yesus, judulnya ya. Ya, jangan jual Yesus. Jangan tukar Yesus. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, dia tidak sekedar nabi, tapi dia adalah Tuhan dan Allah. Dan ini yang diteguhkan Yesus kepada Thomas. Juga kepada setiap kita, kepada saya, kepada Bapak Ibu sekalian.
Ketika mungkin persoalan hidup kita terlampau banyak dan kita tidak sanggup lagi, lalu kemudian logika kita error. Kita bilang, Tuhan ini saya sudah ada 20 tahun, 30 tahun, saya sudah melayani dia, tapi kok hidup saya seperti begini terus. Jangan lemah. Ya. Kan Thomas ketika dia bilang kepada teman-temannya, ketika dia diberitahu bahwa Yesus itu bangkit, dia bilang, sebelum saya melihat bekas takut, dia tidak akan percaya. Mengapa? Karena dia yakin bahwa tidak mungkin Yesus itu bangkit. Tidak mungkin Yesus itu Tuhan. Dan itulah sebabnya pertemuan Yesus dengan Thomas adalah pertemuan yang istimewa. Dan saya rasa bahwa pertemuan yang istimewa Yesus tidak terjadi kepada publik, kepada halayak umum, kepada orang-orang di luar sana, tapi kepada pribadi-pribadi yang memang dekat dengan Yesus. Bapak dan saudara yang kekasih, saya rasa bahwa kita semua adalah orang yang dekat dengan Yesus. Amin. Ya. Dan Yesus ingin meneguhkan. Yesus tidak hanya ingin meneguhkan keyakinan dan kepercayaan Thomas tentang dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, tapi ia juga ingin meneguhkan keyakinan itu dalam batin kita, bahwa dia adalah Tuhan dan dia adalah Allah. Karena itu jangan pernah goyah. Ya. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Kehadiran Yesus, perjumpaan Yesus dengan Thomas untuk meneguhkan kepada Thomas, meneguhkan iman percaya Thomas bahwa ia adalah Tuhan dan ia adalah Allah. Itulah pribadi yang kedua. Yang ketiga, kita sudah belajar pada minggu yang lalu bahwa ada satu pribadi yang Yesus ingin meneguhkannya lagi, yaitu Petrus. Kalau Petrus ini sangat gampang untuk kita menemukan pengalaman-pengalaman, peristiwa-peristiwa dengan Yesus tentang panggilannya, ya, di Danau Galilea ketika mereka selesai menjala ikan. Yesus manggil mereka untuk menjadi murid-muridnya, menjadikan mereka sebagai penjala manusia. Juga dalam catatan-catatan keempat Injil, Petrus ini adalah orang yang sangat menonjol, tetapi ia juga lemah dalam imannya, dalam komitmennya melayani Tuhan. Itulah sebabnya dalam Yohanes pasal 21 ayat 15-19, Yesus ingin meneguhkan kembali Petrus ini, dan ia ingin meneguhkan tentang komitmen pelayanannya. Ya, kita tahu bahwa sebelum ayat 15 sampai ayat 19 ini, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ia menampakkan diri di pantai Danau Galilea. Dan pada saat itu, ya, suasana batin para murid termasuk Thomas ini, termasuk Petrus, saya rasa tidak sehangat, tidak semembara ketika ia berjumpa bersama-sama dengan Yesus. Karena itu, ya, ia mengajak teman-teman yang lain. Dia katakan, aku akan melaut, ya, aku akan pergi mencari ikan. Ini kan pekerjaan dan profesi lama Petrus sebelum menjadi murid Yesus dan menjadi penjala manusia, ya. Dan ia mulai galau dalam panggilannya. Nah, tetapi ketika ia mulai melaut dan mencari ikan, dia sudah keliling Danau Galilea itu. Tapi satu malam dia menjalani pencariannya, tidak seekor ikan pun juga dapat ditangkapnya. Dan kemudian setelah itu Yesus datang, lalu kemudian dia menyuruh masuk ke kedalaman sedikit, lalu menebar jala. Dan setelah itu hasilnya luar biasa. Dan pada saat itulah Yesus ingin meneguhkan komitmen Petrus. Ya, kita tahu bahwa, ya, kita sudah belajar ini pada minggu kemarin, bahwa Yesus memberikan pertanyaan sebanyak 3 kali kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku, hai Simon Petrus anak Yunus? Petrus katakan, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Tidak cukup 1 kali pertanyaan ini, sampai 3 kali. Dan pada akhirnya Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Bagi saya ialah bahwa artinya perjumpaan Yesus dengan Petrus ingin meneguhkan kembali tentang komitmen pelayanan Petrus. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kepada 3 orang ini Yesus berjumpa dengan mereka setelah kebangkitannya, ingin meneguhkan kesetiaan mereka, ingin meneguhkan komitmen keyakinan mereka kepada Allah, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Dan yang ketiga adalah
ingin meneguhkan kembali komitmen pelayanan mereka. Karena mereka telah melewati masa-masa sulit. Masa-masa sulit yang saya anggap itu adalah ketika Yesus mati dan kondisi para murid itu mengalami kegalauan luar biasa. Dan perjumpaan Yesus dengan mereka setelah kebangkitan meneguhkan mereka. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya rasa bahwa Maria Magdalena, Thomas, Petrus mewakili sikap hidup kita terhadap Dia dalam momentum-momentum tertentu. Tetapi setelah Kristus bangkit, Ia berjumpa kepada mereka, dan saya rasa bahwa Ia menjumpai kita juga dalam pengalaman kita, tidak secara fisik, tetapi dalam saat-saat tertentu dalam keadaan apapun juga Ia menemui kita, dan Ia ingin meneguhkan kembali tentang komitmen kita kepadanya, komitmen kesetiaan kita kepadanya, keyakinan kita kepadanya, dan juga komitmen pelayanan kita kepadanya. Amin Bapak Ibu, biarlah Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita, haleluya, amin. Baik, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami bisa melihat kembali tentang peristiwa perjumpaan Yesus setelah kebangkitannya. Ia menjumpai Maria Magdalena, ia menjumpai Petrus, dan ia menjumpai Thomas. Ingin meneguhkan kembali tentang kesetiaan mereka, percayaan dan keyakinan mereka, juga komitmen pelayanan mereka kepada Tuhan. Tolong kami supaya kami juga memahami kondisi dan keadaan kami. Kalau hari-hari ini mungkin kami galau, kami lemah, mari Tuhan Engkau teguhkan kami, jumpai kami masing-masing, lalu bicara kepada setiap kami, agar kami diteguhkan kembali. Perjumpaan Yesus dengan mereka adalah perjumpaan yang sangat istimewa, dan kami juga ingin perjumpaan yang istimewa ini bersama dengan Engkau. Engkau menjumpai kami dalam suasana apa saja dan di mana saja. Karena itu jangan biarkan firman ini lewat begitu saja, tapi terus akan menolong kami supaya kami tetap teguh di dalam Tuhan. Sebentar lagi kami akan makan minum perjamuan kudus sebagai tanda persekutuan kami dalam penderitaan dan kematian Kristus. Karena itu Tuhan tolong kami supaya kami memahami, mengerti apa yang kami lakukan ini. Dan dengan demikian kami tetap setia kepada Tuhan bahkan sampai akhir hayat kami. Terpujilah nama Bapa yang doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, Tuhan berkati. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Karena itu mari kita siapkan nyanyian kemenangan iman nomor 48, tercurah darah Tuhanku. Saya mengundang BPJ bersama saya untuk melayani jemaat pada pagi hari ini. Tercurah darah Tuhanku di
kasih, sebelum kita makan minum perjamuan kudus ini, dengarkanlah firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya berikan kesempatan bagi setiap kita untuk masing-masing berbicara kepada Tuhan. Kalau ada sesuatu yang perlu dibereskan, dosa, kesalahan, minta ampun kepada Tuhan supaya Ia melayakkan kita. Karena janjinya ialah bahwa Ia akan mengampuni segala dosa kita, dan Ia akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Nyatakan komitmen kita kepada Tuhan bahwa kita juga hidup dalam pertobatan, hidup dalam kesalehan, hidup dalam kekudusan. Ya Bapa, ini kami pada pagi hari ini, kami bersyukur bahwa di tengah-tengah ibadah kami bersama-sama merenung, mengingat kembali akan peristiwa karya salib, di mana Yesus menderita, tergantung di atas kayu salib, tubuhnya dihancurkan, darahnya tercurah untuk mengampuni kami dari dosa-dosa kami. Kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami, sucikan kami, layakan kami hari ini, dan biarlah melalui perjamuan kudus ini Tuhan dimuliakan dan kami diperbaharui kembali, sehingga roh kami menyala-nyala dalam melayani Tuhan, mengikut Tuhan, keyakinan kami semakin teguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Mari kita angkat roti atau hosti ini dan dengarkanlah pernyataan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Puji Tuhan. Dan mari kita mengucap syukur dengan menyatakan pujian, katakan haleluya, haleluya. Hallelujah.
pertanda bahwa Engkau telah menanggung segala hutang dosa kami. Engkau membebaskan kami, mengampuni kami, menguduskan kami. Dan hutang kami telah terbayar lunas. Terima kasih, dari jalan pengampunan itu Engkau sediakan bagi kami. Mampukan kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Mampukan kami untuk terus bertumbuh dalam keyakinan dan kepercayaan kami bahwa Yesus Allah Tuhan dan Allah Juru Selamat kami. Dan mampukan kami juga untuk komitmen dalam pelayanan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh anak-anak-Mu yang hari pada hari ini. Kami juga percaya Engkau juga menolong kami dalam penyelesaian persoalan-persoalan dalam hidup kami. Bahkan Tuhan juga menyembuhkan penyakit jasmani kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Kita akan menyatakan pengakuan iman bersama-sama dengan seluruh orang kudus di muka bumi dan juga dari berbagai abad. Pengakuan iman Rasul. Mari kita nyatakan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Minta doa untuk Yonatan menjalankan kantong persembahan. Sebelum kita menjalankan, saya akan membacakan satu ayat yang diambil dari Mazmur 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lubung-lubungmu akan diisi penuh sampai berkelimpahan, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggunnya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga pada pagi siang hari ini kami masih bisa bersekutu bersama. Ya Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kau suci kuduskan hati kami, layakan kami untuk memberi ya Bapa, biar kami bisa memberi dengan sukacita pada pagi hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita naikkan pujian Tuhanlah pelindungmu dari NKI 26. Tuhan
300 dalam nyanyian kemenangan iman. Segala baik dari awal pertengahan hingga menjelang selesainya. Biarlah pujian penyembahan kami, bahkan persembahan kami berkenan di hadirat Tuhan pada hari ini. Tuhan menerimanya jadi kesukaan bagi Tuhan dan Tuhan memperhitungkannya. Dan kami percaya janji-Mu bahwa semua hal yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih juga untuk semua hamba-hamba-Mu yang suara Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Apapun bagian pelayanan yang Tuhan percayakan, kami lakukan ini sebagai bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, sebagai tanda bentuk kasih kami kepada Tuhan, pengabdian kami kepada Tuhan, dan Tuhan ajar kami untuk terus melayani-Mu bahkan sampai akhir hayat kami. Kami bersyukur bersama-sama dengan anak-anak kami dalam minggu ini Tuhan sudah tambahkan usia setahun lagi. Terima kasih untuk anak kami Erika. Tuhan memberkati Erika dengan umur panjang, kesehatan, dan masa depan yang penuh harapan sebagaimana janji firman-Mu. Dan terus bimbing Erika untuk terus setia kepada Tuhan dalam keadaan dan sampai kapanpun juga. Berkati hamba Pak Eko, Ibu Pri sebagai orang tua yang membimbing Erika, dan biarlah kedua orang tua ini terus memberikan keteladanan, motivasi, dan inspirasi bagi Erika. Juga Intan, Yonatan, Tuhan juga memberkati. Demikian pun juga kami ucap syukur bersama dengan anak kami Sebastian, di mana Tuhan juga tambahkan usia setahun lagi. Terima kasih untuk hari-hari yang dilalui dalam hidup ini. Ya Tuhan memberikan umur panjang dan masa depan yang penuh harapan bagi Sebastian. Dan apa yang menjadi harapan, cita-cita pergumulannya Tuhan tolong. Berkati juga pendidikan, dia akan melamar pada satu perguruan tinggi. Kiranya Tuhan Engkau tolong supaya Sebastian bisa kuliah dan menyelesaikan kuliahnya tepat pada waktunya. Berkati hamba Ibu Bulan, para Diman, Ibu Yuli sebagai orang tua, dan biarlah bimbingan orang tua ini dapat menyertai Sebastian untuk meraih masa depan. Tuhan juga memberkati adik-adiknya, bagi itu Adrian, Kesia, Tuhan memberkati juga. Terima kasih Bapak di surga. Kami mengucap syukur juga dengan keluarga Pak Thomas, di mana anak mereka yang berulang tahun, Tuhan juga memberkati Gracia dengan umur panjang dan masa depan yang penuh harapan. Dan biarlah anak-anak ini boleh menjadi anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tua, karena mereka hidup benar dan takut Tuhan, dan Tuhan siapkan masa depan yang penuh harapan. Berkati Pak Thomas, berkati Ibu Novi, dan biarlah keluarga ini tetap setia dengan Tuhan. Bapa di surga, berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Marturia, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak. Biarlah Tuhan topang kami, dan biarlah kami terus setia dengan Tuhan. Berkati juga kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Biarlah damai sejahtera Allah menaungi. Demikian pun juga kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan daripada jemaat. Tuhan Engkau memberkati.
baik mereka yang bekerja pada perusahaan mereka sendiri maupun juga pada perusahaan orang lain. Apa yang dikerjakan oleh tangan jemaat-Mu dapat menghasilkan ekonomi keuangan. Kami terus berdoa untuk usaha Ibu Pri, untuk laundry yang baru dibuka. Ya Tuhan, tolong Tuhan sertai, Tuhan memberkati. Tuhan datangkan orang untuk bisa menggunakan jasa laundry ini, dan ada keuntungan dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ya Bapa di surga, kalau ada pergumulan-pergumulan dalam usaha dan pekerjaan jemaat-Mu, Tuhan Engkau berkati. Bagi jemaat yang mencari pekerjaan, Tuhan juga tolong supaya dapat berjumpa dengan pekerjaan yang merupakan pemberian Tuhan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah. Kami mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, dan biarlah mereka selesai tepat pada waktunya. Dan jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang kebanggaan orang tua. Memberikan profesi dan pekerjaan yang baik, dan melalui pekerjaan itu mereka boleh menata karir ke depan, dan Tuhan memberkati mereka. Ya Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat jemaat yang lemah tubuh sakit, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tuhan sembuhkan mereka. Kami terus doakan Pak Yoyo dalam pemulihan, kesembuhan. Tuhan Engkau tolong sehingga sembuh benar, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami karena mereka berada di tempat yang lain, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Kami terus berdoa untuk hamba-Mu Pak Koni yang ada di Bogor, Bu Vivi yang ada di Amerika, juga untuk Ine, demikian pun juga untuk Alvin, untuk Tirta, untuk Claudia, untuk Jerry, demikian pun juga untuk Anggi, Pak Yosef. Tuhan Engkau memberkati mereka di sana, dan biarlah mereka juga tetap mengingat keluarga rohani mereka di Marturia. Dan kami terus saling mendukung dalam doa sehingga pertumbuhan iman rohani kami terus berlangsung, dan kami semakin hari semakin setia dengan Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Bintoro dan keluarga yang ada di Jawa Timur. Tuhan Kau berkati dalam perjalanan, baik pergi maupun pulang. Tuhan Kau sertai, dan keadaan mereka di sana Tuhan tolong juga supaya dapat menjadi berkat bagi keluarga orang tua di sana. Bapa di surga, kami berdoa untuk segala pergumulan yang dialami oleh seluruh jemaat Marturia. Ya Tuhan tolong. Kami terus juga berdoa untuk kesembuhan dari kakak daripada Ibu Liliana, Pak Frans. Tuhan Engkau tolong memberkati. Demikian pun juga untuk Pak Sony. Tuhan tolong. Demikian pun juga berdoa untuk Ibu Asyu. Tuhan Engkau tolong. Dan biarlah hamba-hamba-Mu ini menikmati kasih karunia Tuhan. Kami berdoa juga untuk masa depan daripada jemaat Marturia. Tuhan Engkau berkati kami, dan biarlah kami tetap setia dengan Tuhan sebagaimana janji firman pada hari ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja Gema Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau berkati gereja ini agar dapat menjadi sarana pemberitaan Injil sehingga banyak jiwa dapat diselamatkan. Injil Kristus Yesus dapat disebarkan di seluruh pelosok tanah air. Kerjasama dengan gereja-gereja lain, para pemimpin gereja, ya Tuhan Engkau tolong sehingga banyak jiwa dapat dimenangkan. Demikian juga penginjilan dalam negeri, luar negeri, penginjilan di kota, di desa. Berkati hamba-hamba-Mu, dan biarlah mereka terus setia dengan Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami, presiden, wakil presiden, para menteri, jajaran pemerintahan dan pusat sampai ke daerah. Tuhan tolong riak-riak yang terjadi atas kelompok masyarakat. Tuhan Engkau bekerja, ingatkan mereka supaya mereka bertindak dan bersikap benar untuk dapat menjaga kondusifnya bangsa ini. Dan kami menikmati bangsa ini, kesejahteraan bangsa ini, kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Kota Bekasi, Tuhan Engkau berkati. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat secara jasmani. Hari ini kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan Engkau melihat semuanya itu. Biarlah persembahan ini Engkau memperhatikan dan ajar kami untuk memberi sesuai dengan firman-Mu, dan biarlah ini menjadi bukti ketaatan, kesetiaan kami kepada firman Tuhan, dan kembalikan berlipat kali ganda sebagaimana janji firman-Mu. Dan Tuhan pakai keuangan ini juga untuk dapat mendukung pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini. Ada banyak hal yang menjadi pergumulan kami namun tak tersebut melalui doa ini. Kami mohon biarlah Roh Kudus menyampaikan pergumulan-pergumulan kami kepada Bapa di surga dengan sempurna, dan Engkau akan menjawab jauh lebih besar dari apa yang kami doakan, karena kami bawa doa ini hanya dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa
kita pada hari ini. Terimalah, renungkan, dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan nama sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Bersaat teduh, ibadah kita sudah selesai. Sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.